Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Minggu lalu kita sama-sama merayakan Paskah. Yeay, Tuhan Yesus bangkit. Gak diragukan lagi, Dialah Tuhan kita. He is God. Dia juga Raja kita. He is King. Dia hidup di dalam aku dan kalian semuanya. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, kita mau berseru. He is God. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Anak-anak, Kak Diana mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami bersama-sama akan memuji, meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami juga bersama-sama akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan dan juga akan melakukan aktivitas sekalipun di rumah masing-masing. Berkati semua kakak-kakak guru kami yang akan melayani di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai mereka semuanya dan berkati setiap kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah ngerasa takut dan khawatir enggak? Pernah ngerasa, Tuhan, aku takut. Tuhan, kalau aku begini, gimana ya? Kalau aku begitu, gimana ya? Jangan khawatir atau takut adik-adik. Tuhan pasti menolong kalian. Tuhan pasti akan mendengarkan keluh kesah kalian. Karena Tuhan itu sayang sama kalian. Kalian tahu makhluk kecil si burung pipit enggak? Burung pipit aja itu dikasihi Tuhan. Apalagi kalian. Yuk kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita mau mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Kalian bisa minta bantuan papa mama untuk transfer persembahan ke rekening di samping ini. Atau kalian bisa membawanya nanti kalau keadaan sudah membaik dan kalian boleh beribadah kembali ke gereja. Kita sekarang mau nyanyikan Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kalau kita lihat itu bintang-bintang di langit, burung-burung di udara, kita akan merasakan, wah, kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Rasa syukur kita membuat kita itu pengen deket sama Tuhan. Caranya gimana, Kak? Pengen deket sama Tuhan? Rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan God of Love. I can see in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you, oh I praise you, God of love. God of love. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Bapa, kami naikkan syukur buat hari ini karena Tuhan sungguh baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, apa yang dapat kami beri selain hidup kami untuk Tuhan.
dan kami sudah memberikan yang terbaik. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu memberi dengan hati kami yang tulus. Tuhan, persembahan kami sudah kami beri. Tuhan berkati gereja kami supaya dapat dikelola persembahan kami ini dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Santi yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai Kak Santi dan pakai kami semua supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Kak Santi. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, Kak Santi mau tahu apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Wah, iya, pinter. Anak-anak GKI Emmaus sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang duduk yang manis ya. Kak Santi ada sebuah cerita. Nah, ada seorang koki masak. Dia pintar sekali memasak. Dia memasak masakannya, enak, lezat. Tapi apakah kalian percaya bahwa masakan itu enak? Kalau Kak Santi sih nggak percaya karena belum mencicipi. Nah, apakah kalian juga percaya kalau masakan itu enak dan lezat? Pasti kalian juga ingin mencicipi kan? Nah, berarti Kak Santi dan kalian perlu apa? Perlu bukti untuk tahu makanan itu enak apa enggak. Nah, sekarang apa hubungan ilustrasi Kak Santi dengan firman Tuhan hari ini? Nah, kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yuk, kita simak baik-baik. Hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci,
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, ada 2 orang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka karena terbawa oleh kesedihan yang sangat mendalam akan penangkapan sampai kematian Tuhan Yesus yang sangat menyedihkan hati mereka, sehingga mereka tidak fokus. Mereka tidak tahu bahwa yang ada bersama-sama mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan pengajaran yang telah diberikan. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan membagikan kepada mereka. Kemudian teringatlah mereka bahwa kebiasaan itu sering dilakukan Tuhan Yesus ketika ada bersama-sama mereka. Mereka mengalami Tuhan sehingga mereka bersemangat untuk menceritakan pengalaman mereka. Nah, sama dengan tadi ilustrasi Kak Santi. Kak Santi percaya bahwa makanan itu enak, tapi Kak Santi mencicipi dan mengalami pengalaman itu sehingga Kak Santi bisa membagikan kepada semua orang bahwa di sana benar-benar enak makanannya. Nah, demikian juga 2 orang tadi. Mereka juga memiliki pengalaman bersama Tuhan. Mereka diingatkan kembali akan pengajaran Tuhan, sehingga mereka bisa membagikan, menceritakan kepada banyak orang. Nah, sekarang anak-anak yang sudah punya pengalaman bersama Tuhan, baik itu melalui doa, baik itu melalui perenungan firman Tuhan, renungan harian yang sudah diberikan. Nah, anak-anak bisa menyaksikan, bisa menceritakan kepada teman-teman yang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kedekatan kami di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan bangkit. Tuhan telah bangkit. Dan biarlah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan setiap kami untuk dapat menceritakan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas.
Aktivitas akan dipandu oleh kakak guru sekolah minggu. Untuk anak kelas kecil yang bisa mengerjakan sendiri boleh mengerjakan sendiri. Yang belum bisa, ajak papa mama untuk membantu kalian menyelesaikan. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan kepada kakak kelas masing-masing. Untuk anak-anak kelas besar bisa mengisi kuis dengan link di bawah ini. Yuk kita kerjakan. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik semua, hari ini kita membuat cupcake kayak gini ya. Bahan apa aja yang dibutuhkannya? Cuma kertas lipat dan juga lem. Yuk ikut kakak cara membuatnya. Ayo. Oke, kertas lipatnya kita tukuk ya. Ini ujungnya kita buat segitiga dulu. Kita akan tukuk lagi yang ini, satu bahan ini. Oke, selesai. Kita tukuk segini. Oh, so cute. Jangan makan dulu ya. Tapi difoto dulu hasil aktivitasnya, lalu kirimkan ke guru kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.